Awalnya sih cuma pengen nge-refresh salah satu PC yang ada di kantor gitu ya. Refresh, ya banyak sih. Refresh dari hardware-nya, di-upgrade sedikit. Termasuk cooler dan juga casingnya. Tapi begitu saya dapat barangnya nih, dapat casing sama coolernya, saya langsung kok kayaknya sayang banget kalau cuma dirakit doang tanpa dibikin konten. Karena ternyata ada yang menarik dari casing yang saya dapat ini. Jadi ceritanya, saya ini termasuk orang yang gampang jatuh cinta, Bre. Jadi dikit-dikit cinta pada pandangan pertama. Dan itu berlaku untuk semua hal yang lagi saya pengen beli. Dan saya nggak punya kecintaan berlebih terhadap brand tertentu. Dan ini berlaku untuk semua barang ya. Mau sepatu, mau baju, mau komponen komputer. Pokoknya nggak ada keterikatan tertentu sama sebuah brand. Yang penting kalau saya lihat dan tiba-tiba saya seneng, ya udah, saya sebisa mungkin dibeli gitu kan. Jadi biasanya saya cuma browsing doang, lihat-lihat foto. Ntar tiba-tiba bakal ada yang klik dan langsung pengen, wah gue pengen yang ini nih. Makanya nggak jarang saya terjebak membeli barang yang harganya boleh dibilang nggak murah. Karena biasanya penampilannya cantik-cantik, itu jual mahal coy. Nah, beberapa waktu lalu saya lagi hunting casing dan juga cooler buat tadi nge-refresh PC. Dan akhirnya tiba-tiba saya jatuh cinta sama dua buah produk. Warnanya putih dua-duanya. Dan awalnya saya nggak tahu kalau itu adalah produknya Deepcool karena logonya baru. Dan udah bertahun-tahun saya nggak pernah love at the first sight sama Deepcool. Jadi terakhir kali saya punya barang dari Deepcool itu udah lama banget. Sebuah cooler yang namanya adalah Deepcool Killer Whale. Dan untungnya fotonya masih saya simpan. Jadi ini adalah penampakan PC saya entah tahun berapa. Ini kalau nggak salah dia speknya masih pakai Core i7 920. Ini motherboardnya EVGA soket 1366 yang RAM-nya jalan udah triple channel. Terus GPU-nya kalau nggak salah ya ini GTX 770. Jadi saya lumayan kaget bahwa ternyata Deepcool bisa membuat barang yang bikin saya cinta pada pandangan pertama. Dan ternyata bisa dibilang sih ini masuknya ke ranah pasar menengah ke atas. Dan kenapa saya pengen bahas? Karena ada beberapa fitur menarik yang saya temukan di casing ini. Dimana fitur ini tidak saya temukan di casing lain yang ada di kantor. Dimana harga casingnya yang di sini ya boleh dibilang sebagian besar lebih mahal dari ini nih. Gigabyte, salah satu leading motherboard manufacturer, resmi mengumumkan semua line up motherboard soket AM5, Gigabyte X670 dan B650 telah mendukung CPU terbaru AMD Rafael X3D pada update BIOS terbarunya. Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D dan Ryzen 7 7800X3D dengan generasi 3D V-Cache terbarunya akan menambah performance gaming hingga 50%. Dan Gigabyte bersama dengan AMD telah mendesain kombinasi hardware dan firmware untuk 100% mendukung performance-nya. Selengkapnya cek link di bawah. Ini adalah casing Deepcool CK560WH alias white. Jadi ada versi warna hitam, cuma saya lebih tertarik sama yang warnanya putih untuk saat ini. Memiliki form factor mid tower yang support motherboard dengan form factor hingga ATX dan eATX. Dimensi casingnya panjang 45 cm, lebar 23 cm, dan tingginya 47 cm. Ruangan dalamnya luas banget, cukup untuk dipasangin GPU dengan panjang maksimum 380 mm. CPU cooler dengan tinggi maksimum 175 mm, power supply ATX dengan panjang maksimum 160 mm, terus radiator up to 360 mm di bagian depan, kemudian up to 280 mm di bagian atas. Tapi ingat, panjang GPU ini akan dipengaruhi oleh tebal radiator yang kamu pasang di bagian depan. Casing ini punya 2 storage bay 3,5 inci, 2 storage bay 2,5 inci, 7 expansion slots, terus di bagian depan udah ada USB 3.0, USB Type-C, dan juga audio jack. Untuk kipas di bagian depan udah terpasang 3 kipas 120 mili dan di belakang udah terpasang juga 1 kipas 140 mili. Kalau pengen pasang di tempat lain, kamu beli sendiri. Berat total casingnya sekitar 8 kg, lumayan berat mengingat build-nya memang kokoh banget. Itu tadi dari speknya. Belum sampai ke fitur yang pengen saya bahas. Jadi fiturnya asik banget, bre. Jadi kalau kita nyari casing PC yang bagian front panelnya ini bisa dilepas, itu ada banyak. Bahkan beberapa di kantor dan yang di rumah itu juga front panelnya bisa dilepas dari brand yang lebih terkenal dari Deepcool dan juga lebih mahal. Tapi semuanya butuh effort lebih kalau mau nyopot front panelnya. Jadi butuh tenaga lumayan besar. Dimana kalau kamu nggak terbiasa bongkar pasang casing, mungkin kamu bakal takut untuk nyopot front panel karena takutnya ada yang patah gitu kan. Padahal nggak, sebenarnya emang butuh paksaan. Nah, si Deepcool CK560 ini, dia mantep banget bre. Untuk buka front panelnya effortless coy. Gampang banget. Nggak perlu pakai tenaga karena di sini udah pakai magnet. Tuh, gampang banget kan?
Di balik front panelnya ada mesh filter yang juga gampang banget bongkar pasangnya. Kemudian mesh filter di bagian atas sama bawah juga bisa dibongkar pasang dengan sama mudahnya. Sedangkan sistem baut di casing ini menggunakan model thumb screw yang bisa dioperasikan tanpa obeng. Yang penting jangan sampai kekencengan waktu masang, karena kalau kenceng ya susah juga kalau tanpa obeng. Kemudian side panel kanan menggunakan tempered glass, sedangkan sebelah kiri menggunakan plat metal SPCC dan keduanya dikencengin pakai thumb screw. Masuk ke bagian dalam terlihat minimalis banget. Tema warnanya hitam yang kontras dengan outer case-nya yang berwarna putih. Di bagian lubang kabel sebelah kanan ini kita lihat ada penutup karetnya, dan ini akan membuat tampilan kabel yang keluar masuk dari sini akan terlihat jadi lebih rapi. Tapi di sini ada satu yang sangat menarik perhatian saya. Kita udah dapat GPU holder. Jadi seperti kita tahu GPU zaman sekarang dimensinya gede-gede dan berat sehingga butuh penyangga tambahan. Nah, dengan Deepcool CK560 ini kita udah dapat penyangga GPU gratis yang secara estetis juga bagus banget karena dia bakal tersembunyi dan nggak terlalu nampak dari depan. Kemudian lubang untuk radiator juga cukup lebar, jadi masih aman kalau kamu mau pakai radiator yang dimensinya tebal. Tapi ingat, ini akan ada kompensasi terhadap panjang GPU yang bisa terpasang di casing ini. Sekarang masuk ke bagian samping kiri tempat cable management. Di sini udah ada satu controller kecil untuk mengatur RGB dari casing ini. Ada petunjuk singkat bahwa kalau kita konekin RGB ke motherboard, maka power SATA ini nggak usah dipasang. Dan nantinya semua kontrol RGB bisa dilakukan lewat software. Tapi kalau nggak kita colokin ke motherboard, RGB-nya bisa kita atur dengan tombol yang ada di casing ini. Fitur paling menarik di bagian kiri ini adalah tempat memasang SSD atau hard disk 2,5 inch. Dia pakai model apa nyebutnya ini ya, plug and play kayaknya juga bukan sih. Yang pasti kita dikasih baut model kayak gini untuk dipasang ke SSD, habis itu tinggal colok ke lubangnya dan beres. Nggak butuh obeng sama sekali untuk bongkar pasang storage 2,5 inch. Termasuk storage B 3,5 inch yang nempel di bagian bawah itu dikunci dengan thumb screw dan dilepas dengan cara slide. Kemudian mekanisme pemasangan hard disk juga nggak butuh obeng. Ada housingnya yang pakai model pengunci begini, dan sebagai ganti baut kita dikasih semacam apa nih, kalau orang Jawa bilang ini cenilan ya bre. Jadi cenilannya ini masuk ke lubang baut hard disk, di samping pasang, beres, selesai. Mantep banget kan? Jadi saya lumayan takjub bahwa ternyata casing yang harganya murah ini bisa punya fitur yang komplit banget yang tidak saya dapat dari casing yang harganya lebih mahal. Jadi Deepcool CK560 ini harganya sekitar 1,4 jutaan, dan kalau mau bilang mahal, ya sekali lagi mahal itu relatif. Dan dengan fitur yang dia kasih, dengan build quality yang dikasih sama Deepcool ini, boleh saya bilang harganya termasuk murah bre. Dan dengan berakhirnya video ini berarti proses ngerakitnya akan langsung saya mulai. Tungguin videonya.